Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Wisma Doa. Mari kita sama-sama mau datang malam hari ini. Kita bersyukur buat satu hari lagi, buat sepanjang aktivitas kita. Mungkin ada yang beraktivitas dari pagi sampai malam, bahkan mungkin sekarang belum pulang ataupun masih dalam perjalanan, ataupun sekarang yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan, biar hadirat-Nya boleh penuhi setiap kita. Biar Tuhan boleh memeluk setiap kita dengan kasih-Nya. Saya percaya saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, ada satu sukacita yang baru. Saat kita di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kita di dalam hadirat Tuhan, ada pengharapan yang baru. Di dalam hadirat-Nya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, sukacita. Karenanya malam hari ini, yuk mari kita buka hati kita. Kita datang dengan kesungguhan hati. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan Tuhan. Jikalau malam hari ini kami masih bisa menyembah Engkau, bisa menikmati Engkau Tuhan. Kami mau malam hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami saat ini, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap pegang iman kami di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang menulis hidup setiap kami. Karenanya kami gak perlu takut, kami gak perlu ragu, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu bimbang. Saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu kekuatan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Walaupun gunung gak berpindah, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun kami di dalam lembah kelam sekalipun, asal Engkau bersama dengan kami itu udah lebih dari cukup Tuhan. Makasih. Biar kami miliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar Tuhan. Yes. Yuk sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Rindukan Dia. Sebab Dia lebih lagi rindu mendekap setiap kita dengan kasih-Nya. Yes. Berpresent hadirat-Mu Tuhan. Biar kami rasakan. Yes. Kami tenang bersama dengan Engkau. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
masih ada. Tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, padamu Tuhan, yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, Engkau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, aku pegang padamu Tuhan, yang setia. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang punya kuasa, Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Yesus, kami percaya rencanamu terindah. Yesus, kau tak pernah berubah. Oh Yesus, tak pernah sedetik kau tinggalkan kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Saat senang kau ada, saat susah kau ada. Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Karena kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, saat kami melibatkan Tuhan, saat kami mengandalkan Tuhan sepenuh hati kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi janji-janji. Karenanya iman kami bersepakat, kami percaya. Walaupun kami belum melihat setiap jawaban doa kami, mungkin Tuhan belum jawab. Meskipun kondisi kami mungkin di dalam lembah yang kelam sekalipun, asalkan ada Tuhan di sana, itu lebih dari cukup. Karena malam hari ini
segenap hati kita. Nyatakan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, mari lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat malam saudara, shalom, puji Tuhan. Kita kembali boleh berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur sejak tahun 2020 dan sampai sekarang, puji Tuhan. Saya tinggal di Jakarta dan saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dan juga kemurahan Tuhan, mujizat yang dinyatakan dalam hidup saya beberapa waktu yang lalu. Saya awalnya divonis kena TB paru, dan saya terus berdoa memohon kepada Tuhan untuk Tuhan bisa beri saya kesembuhan. Ya, saya bilang, Tuhan, saya ini masih ada tugas yang belum selesai di dunia ini sebagai seorang istri dan juga ibu dari 4 anak. Saya juga berjanji kalau Tuhan menyembuhkan saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Dan puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus sangat baik. Mujizat Tuhan menyembuhkan saya. Bahkan semenjak saya mendengarkan Mezbah Doa, Mezbah Syukur yang Ibu bawakan, karakter saya diubahkan, saya menjadi lebih sabar dan juga tidak egois. Bahkan kalau saya merasa saya bersalah kepada suami dan juga anak-anak, saya merendahkan hati dan meminta maaf kepada mereka. Padahal dulu saya tidak pernah melakukan.
Puji Tuhan, demikianlah kesaksian saya Ibu. Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus yang sangat baik bagi keluarga kami. Saya juga berterima kasih buat Ibu Dewi dan seluruh tim yang tidak pernah lelah memberitakan firman Tuhan buat kami semua jemaat Mesbah Doa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, semua tim, sehat semuanya dan terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin, amin, amin. Ya, kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Karena itu saudara, saya ya sekalipun juga mungkin capek, tapi kita berusaha untuk terus ya melayani firman Tuhan di Mesbah Doa. Karena ya sukacita ketika saya mendengar banyak orang-orang yang hidupnya diubahkan Tuhan, banyak orang-orang yang dipulihkan Tuhan karena mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu, dan baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah di Pengkhotbah pasal yang ketiga, di mana Salomo menulis bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untung, ada waktu rugi, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu lahir, ada waktu mati. Untuk semua sesuatu itu ada waktunya, dan kita akan lanjutkan sekarang ayat yang ke-16. Ya, Pengkhotbah 3, ketidakadilan dalam hidup judulnya. Ini perikop. Judulnya adalah ketidakadilan dalam hidup, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ya, Pengkhotbah Salomo menulis, ada lagi yang aku lihat di bawah matahari ini di tempat pengadilan, di situ tidak terdapat keadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ya namanya pengadilan itu harusnya tempat mencari keadilan. Tapi seperti yang kita tahu, ternyata bukan hanya zaman sekarang, dari zaman dulu, dari zamannya Salomo, ribuan tahun yang lalu, bahkan dia sudah menulis di pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ya, dan di tempat keadilan terdapat ketidakadilan. Jadi saudara, kita lihat dari sejak zaman Salomo ribuan tahun yang lalu, ternyata memang di tempat pengadilan pun di situ tidak terdapat keadilan. Ya, keadilan di dunia, ya manusia itu bisa membuat, bisa disetting, bisa dirubah, apalagi kalau sudah namanya itu berkaitan dengan uang, orang disogok. Ya, maka banyak hal dapat terjadi. Karena itu di tempat pengadilan pun tidak ada keadilan. Ya, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma sekarang, tapi dari zaman ribuan tahun yang lalu. Ternyata memang di tempat pengadilan itu terdapat ketidakadilan. Ayat 17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ketika Salomo melihat bahwa di tempat pengadilan pun tidak ada keadilan, bahkan orang benar seringkali disalahkan, orang yang tidak berdosa seringkali dituduh, orang yang ya benar bahkan seringkali harus menerima hukuman yang tidak pantas. Ya, tetapi ya memang itulah manusia. Namun dalam hati Salomo berkata, ya, di dalam hati aku berkata, Allah yang akan mengadili semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa, orang yang adil, orang yang tidak adil. Pada akhirnya Tuhanlah yang akan mengadili, ya, orang benar dan orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ya begitulah saudara, ada waktunya. Bahkan ketika kita ini diperlakukan tidak adil, ya maka anggaplah itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan harus kita jalani, karena untuk semua hal itu ada waktunya.
Ya seringkali kita ingin meluruskan satu perkara ketika orang mungkin menuduh kita melakukan sesuatu dan kita merasa aduh ini tidak adil. Saya beberapa kali pernah merasakan saya tidak melakukan tapi saya dituduh, difitnah, dan ingin rasanya hati ini pengen klarifikasi supaya ya waduh ini tidak adil kalau dia tuh berpikir bahwa saya begini. Tapi seringkali Tuhan bilang tidak usah bela diri, tidak usah klarifikasi, karena Tuhan yang akan mengadili semua orang, baik orang yang benar, orang yang tidak benar, kan Tuhan yang mengadili. Dan kita percaya bahwa hanya pengadilan Tuhanlah itu yang paling adil. Sebab di pengadilan tidak ada keadilan. Hanya pengadilan Tuhan yang paling adil, dan untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi hari ini ketika sesuatu yang tidak adil kita alami, ya sudah bersyukur saja. Belajar menerima segala perkara itu diizinkan Tuhan. Tidak perlu bela diri, tidak perlu klarifikasi saudara. Ya karena semua itu ada waktunya, Tuhan izinkan. Ayat yang ke-18. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ya, di semua hal yang terjadi Tuhan itu ingin menguji kita dan memperlihatkan kepada kita bahwa manusia itu nggak ada kelebihannya dengan binatang, kata pengkhotbah. Ya, artinya saudara, ya apa yang dia maksud bahwa manusia itu hanyalah binatang, tidak lebih dari binatang. Ayat 19 dia berkata karena nasib manusia sama dengan nasib binatang. Sama aja, sama-sama apa? Sama-sama mati saudara. Ya, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kata pengkhotbah, manusia-manusia yang tidak adil itu ya sama dengan binatang. Dan yang pasti satu hal yang bikin kita ini sama dengan binatang, binatang akan mati satu saat nanti dan kita juga manusia akan mati. Jadi pengkhotbah berkata, apa kelebihannya? Toh kita ini nasibnya sama-sama akan mati saudara ya. Ayat 20, kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Binatang diciptakan Tuhan dari debu, manusia diciptakan Tuhan dari debu, dan dua-duanya bakalan mati dan kembali menjadi debu. Itu yang dia maksud bahwa sebenarnya ya sama aja nasib kita ini. Ya, ayat yang ke-21, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah ke bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Sekali lagi Salomo berkata, jadi yang terbaik bagi manusia itu apa? Bersukacita, bersukaria, bersenang-senang dengan segala pekerjaannya di dunia ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita nanti mati saudara. Ya jadi satu hal saudara kita mau lihat di sini memang benar kalau Salomo berkata nasib manusia itu sama dengan nasib binatang. Artinya satu lahir satu mati, manusia mati, binatang juga mati. Tapi ingat saudara, ya kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau orang terus hidup melakukan dosa, ketidakadilan memang sama dengan binatang. Tapi kita lebih daripada binatang. Ketika kita hidup dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan, maka itu akan menjadi berbeda. Memang kita mati, binatang juga mati, tapi kita akan mengalami kehidupan kekal dalam Kristus. Kalau kita ini hidup melakukan kebenaran, sebaliknya kalau kita tidak melakukan kebenaran, maka kita akan mati binasa saudara dalam kekekalan. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan supaya hidup kita di dunia ini menjadi berarti dan tidak sama dengan binatang. Nasib kita itu berbeda kalau kita menerima dan mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dipesankan oleh Salomo sebagai seorang pengkhotbah, biarlah kami sungguh-sungguh menyadari hal itu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Ya, kami diciptakan karena kami berharga dan Tuhan menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kami mengejar perkenanan Tuhan, maka nasib dan hidup kami menjadi berbeda dengan binatang. Tuhanlah yang membuat hidup kami berbeda. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, mengejar perkenanan Tuhan, agar hidup kami menjadi lebih berarti dan kami boleh melihat setiap rencana Tuhan yang besar. Berkati suami, istri, anak-anak dalam setiap rumah tangga, biarlah ada kebenaran, keadilan, damai sejahtera, sukacita. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh surga karena ada Tuhan bersama dengan kami. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, yang terlilit hutang piutang. Tuhan lakukan Tuhan segala rencana-Mu atas kehidupan kami. Kami mau melibatkan Tuhan, biar Engkau turut bekerja dalam rumah tangga kami. Suami dipulihkan, istri, anak-anak semua dipulihkan. Dalam pekerjaan kami Tuhan pulihkan perekonomian, keuangan kami. Yang mencari pekerjaan mungkin Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan kirim pembeli yang terbaik. Asal kami bertobat, kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau memberkati semua anak-anak-Mu Bapa, mereka yang mencari Engkau, yang setia mencari wajah-Mu. Biarlah senantiasa ada perlindungan dan campur tangan Tuhan. Yang terbaring sakit Engkau beri kesehatan dan kekuatan, kesembuhan, supaya kami bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah iman kami terus dibangkitkan di hari-hari terakhir ini, sehingga hidup kami boleh selaras dengan rencana Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah atas pemerintahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami, pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada punya roh takut Tuhan. Indonesia diluputkan dari bencana, dari kelaparan, dari hal-hal yang tidak Tuhan izinkan itu terjadi. Biarlah kami boleh mengalami kelepasan, pemulihan, bahkan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa-bangsa di seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lautan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya